Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, wajah Lu Yao pucat dan dia tidak berdaya untuk mengelak. Pada saat ini, hati semua orang terangkat. Apakah Lu Yao, putri yang bangga dari satu generasi, akan binasa? Desir. Tiba-tiba, Lu Ming berhenti, dan ujung pedang yang dingin menyentuh tenggorokan Lu Yao. Perasaan dingin dari ujung pedang dan niat membunuh Lu Ming yang dingin membuat mata Lu Yao berkilat ketakutan. Pada saat ini, pikiran Lu Yao menjadi kosong, dia mengerti bahwa dia telah dikalahkan. Lu Yao kalah. Lu Ming menang, luar biasa. Aku benar-benar tidak menyangka. Aku tertipu, kita semua ditipu oleh keluarga Lu, yang akan mengatakan bahwa Lu Ming sia-sia dalam masa depan, saya sedang terburu-buru dengannya. Di sekeliling, ada hiruk-pikuk. Seluruh penonton mendidih, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Lu Ming, sampah yang telah diisukan selama ini di keluarga Lu, sebenarnya mengalahkan Lu Yao, putri surga yang sombong, dengan cara yang menghancurkan. Tidak mungkin, ucap teriak tetua agung, itu tidak bisa dipercaya dan tak tertahankan. Awalnya, dia mengira Lu Yao akan dengan mudah memenangkan kemenangan ini dan memimpin keluarga Lu, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa sampah yang darahnya diambil oleh mereka 2 bulan lalu ini akan memiliki kekuatan yang begitu besar dan dengan mudah mengalahkan Lu Yao. Bagaimana ini bisa terjadi, ucap Duan Muking juga sedikit tidak bisa dipercaya. Duan Muking, tidak ada yang mustahil bagi seorang jenius. Lu Ming ini, di usia muda, membuka 3 pembuluh darah dewa, dan bahkan mengalahkan prajurit tingkat keempat dengan kultivasi prajurit tingkat ketiga, dan bahkan Lu Yao meledakkan kekuatan garis keturunannya, benar-benar jenius yang langka, ucap Gao Xi. Itu benar, apakah itu kemauan, pengujian denyut nadi, atau kompetisi seni bela diri? Lu Ming benar-benar menghancurkan Lu Yao di masing-masingnya. Karena Lu Yao bertunangan dengan macan putih Anda, saya tidak akan melawan Anda. Lu Ming ini, King Long Yuan menginginkannya, ucap Tai Zong dengan kilauan di matanya. Tai Zong, apa maksudmu? Apa maksudmu King Long Yuanmu menginginkannya? Lu Ming, Suan Wu Yuanku menginginkannya, ucap Gao Xi memelototi Tai Zong dengan marah, lalu menoleh ke Lu Ming dan berkata, Lu Ming, Suan Wu Yuanku dengan tulus menyambut Anda, bergabunglah, saya berjanji, selama Anda bergabung dengan Akademi Suan Wu, Anda dapat memilih 2 seni bela diri dan seni bela diri tingkat prefektur, dan anggota sekolah tingkat tinggi pasti akan menerima Anda sebagai magang dan mengajar Anda secara pribadi, kamu juga bisa masuk untuk berlatih, ucap Tai Zong, kata-katanya melemparkan bom lebih banyak lagi. Kata-kata utusan dari 2 halaman menyebar ke seluruh hadirin, menyebabkan kegemparan lainnya. Kedua pengadilan benar-benar menyerah pada Lu Yao, dan berbalik untuk memperjuangkan Lu Ming, dan kondisi yang mereka tawarkan lebih tinggi dari yang baru saja mereka tawarkan kepada Lu Yao. Jelas, utusan dari 2 halaman lebih menghargai Lu Ming. Meskipun dikatakan bahwa Lu Ming tidak dapat membangkitkan garis keturunan, fakta bahwa dia tidak dapat membangunkannya di keluarga Lu tidak berarti bahwa dia tidak dapat membangunkannya di Sekte Pedang Suan Yuan. Sekte Pedang Suan Yuan memiliki tradisi panjang dan teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya, dan ada banyak teknik rahasia yang dapat membangkitkan orang lagi. Lu Ming bahkan tidak membangkitkan garis keturunannya, jadi dia memiliki bakat seperti itu. Begitu dia benar-benar membangkitkan garis keturunannya, seberapa tinggi bakatnya. Selain itu, meskipun garis keturunan sangat penting bagi seorang pejuang, itu bukan satu-satunya. Dalam sejarah, ada seniman bela diri yang tidak dapat membangkitkan garis keturunan mereka, menginjakan kaki di puncak seni bela diri, dan menjadi kultivator yang tak tertandingi. Oleh karena itu, meskipun Lu Ming benar-benar tidak dapat membangkitkan garis keturunannya, pencapaiannya di masa depan tidak akan rendah. Utusan dari 2 halaman dipenuhi dengan antusiasme. Mata Duan Muking juga sedikit kesal, tapi sayangnya, dari sudut pandang macan putih, dia pasti berada di pihak Lu Yao, dan dia pasti tidak memiliki peluang dengan Lu Ming. Namun, Lu Ming tidak menjawab utusan dari 2 halaman, tetapi memandang Lu Yao dengan acuh tak acuh, dan berkata, Lu Yao, sekali, saya menganggap Anda dan Lu Yunxiong sebagai kerabat,
dan saya benar-benar mempercayai Anda, itu hanya bagian yang tidak berharga sampah. Bukan hanya itu, tapi kamu ingin merebut posisi kepala keluarga Lu. 2 bulan lalu, kamu mengatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini bergantung pada kekuatan, dan siapapun yang lebih kuat berhak berbicara, orang lemah hanya bisa diinjak selamanya. Sekarang, aku akan mengembalikan kalimat ini padamu, ucap Lu Ming. Suara tersebar kemana-mana penonton. Setiap kata yang diucapkan Lu Ming jelas, seperti tamparan di wajah Lu Yao, sangat keras. Haha, Lu Ming, jangan sombong di sini. Apakah kamu pikir kamu benar-benar bisa bangkit? Aku memiliki keluarga duanmu di belakangku, bagaimana kamu bisa dibandingkan denganku? Meskipun aku kalah untuk saat ini, hanya butuh 1 tahun, tidak, hanya setengah tahun, saya akan sepenuhnya melampaui Anda, ucap Lu Yao. Wajah Lu Yao sedikit terpelintir karena amarahnya. Dikalahkan, dilampaui, atau bahkan dipandang rendah oleh Lu Ming, sebuah pemborosan yang belum pernah dia lihat di matanya, membuatnya hampir gila. Lu Ming, tutup mulut, angkat pedangmu dan turun dari panggung untukku, ucap Penatua Agung berteriak. Diam, Jalang, dan Lu Yunxiong, kualifikasi apa yang harus kamu bicarakan, ucap Lu Ming. Mata Lu Ming seperti kilat, dan dia berteriak keras dengan niat membunuh. Dengan jentikan pedang panjangnya, tanda darah tipis tergambar di leher Lu Yao, membuat wajah Lu Yao pucat. Berani, Lu Yao adalah tuangan Duan Mulin, seorang jenius macan putih saya, jika Anda berani menyakitinya, Anda akan mati, ucap Duan Muking berteriak. Tapi Lu Ming bahkan tidak memandangnya, tetapi mengalihkan perhatiannya ke 7 tetua inti. 7 tetua, apakah kamu tahu mengapa aku tidak bisa membangkitkan garis keturunanku, ucap Lu Ming. Mengapa darahnya tidak bisa dibangunkan? Banyak orang terpana dan tidak bisa membangkitkan darahnya. Apakah ada alasan lain? Bukankah itu karena masalah mereka sendiri? Apakah ada cerita orang dalam lainnya? Lu Ming, katakan padaku, apakah ada cerita orang dalam, ucap tetua. Di antara 7 tetua inti, tetua tertua berkata, Lu Ming, berhenti bicara omong kosong. Sebelum Lu Ming membuka mulutnya, tetua agung berkata, Lu Yunxiong, tutup mulut, ucap penatua inti tertua berteriak. Penatua pertama menutup mulutnya dengan wajah jelek. Itu karena, kebanggaan surga ini dan penatua pertama ini berpura-pura baik padaku, lalu membiarkan aku makan serbuk sari Yan Luo selama 3 tahun, itu menggunakan darah untuk memelihara pembuluh darahku selama 3 tahun, jadi aku tidak bisa membangkitkan garis keturunanku, dan setelah aku gagal membangkitkan garis keturunanku, mereka mengambil kesempatan untuk mencabut garis keturunanku dan menyatu dengan garis keturunannya sendiri. Kalau tidak, Lu Yao, bagaimana kamu bisa membangkitkan garis keturunan tingkat kelima? Apa yang kamu gunakan untuk membangunkannya? Ucap Lu Ming mengatakan kebenaran dengan suara yang sangat tenang. Kata-kata itu menimbulkan gelombang, semua orang terkejut, dan pemandangan menjadi gempar. Banyak orang tahu bahwa Lu Ming telah diuji oleh penguji denyut nadi, dan dia mungkin mewarisi darah ayahnya, sehingga dia bisa bangun. Tapi memang agak aneh kalau dia tidak bisa membangunkan garis keturunan nanti. Saat ini, ketika Lu Ming mengatakannya, itu masuk akal. Bajingan, binatang buas, kalian membuat masalah dengan minger seperti ini, ucap Li Ping. Li Ping adalah yang pertama bereaksi. Dia gemetar karena marah, matanya merah, dia menatap yang tetua agung dan Lu Yao, dan berteriak dengan tajam. Kemudian, air mata terus mengalir. Dia tidak menyangka bahwa Lu Ming terluka 2 bulan lalu dan kehilangan darahnya. Seberapa menyakitkan kehilangan darahnya? Apakah ini serius? Wajah 7 tetua inti semuanya tenggelam, dengan kemarahan muncul di mata mereka. Lu Ming, kamu meludah darah. Kamu jelas menyia-nyiakan dirimu sendiri, tapi kamu mempertaruhkan segalanya pada kami, kamu tercela. 7 tetua, karakter Lu Ming terlalu buruk, aku sarankan dia dikeluarkan dari keluarga Lu, ucap tetua agung berteriak keras, dengan sinar suram di matanya. Itu benar, Lu Ming, apakah menurutmu ada orang yang akan mempercayaimu ketika kamu berbicara omong kosong seperti ini, ucap Lu Yao juga berkata dengan dingin. Hehe, apakah benar memelihara pembuluh darah dengan darah selama 3 tahun? Kamu akan tahu begitu kamu mengujinya. Lu Yao, apakah kamu berani mengujinya? Ucap Lu Ming. Lu Ming menatap Lu Yao dengan mata cerah. Ini membuat wajah Lu Yao pucat.
Wajah Tetua Agung bahkan lebih suram. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode sebelumnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.